Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Jadi, apa yang akan kami jelaskan di sini adalah mengenai keseluruhan bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Jadi, yang kami analisis di sini adalah bukan hanya satu UU saja, tetapi bagaimana tindakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya sendiri. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri ada Akmal Nasir Sairul, Ulan Yulia Permadi, Ceria Rotua Tampu Bolon, dan saya sendiri Muhammad Agatis Rahmat. Untuk agenda pembahasan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua bagaimana efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, dan yang ketiga strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Yang pertama, pendahuluan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara kemiskinan relatif menurut Biro Pusat Statistik atau BPS sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari penyebabnya, menurut Sumodiningrat, kemiskinan terdiri dari 3 hal, yaitu kemiskinan natural, kultural, dan struktural. Untuk kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah, karena cacat, sakit, usia lanjut, atau bencana alam. Sedangkan kemiskinan kultural diartikan kondisi kemiskinan yang terjadi karena faktor budaya atau kultural di masyarakat itu sendiri. Penyebab kemiskinan ini karena sikap seseorang atau masyarakat seperti boros, malas, atau pasrah dengan keadaan yang dihadapinya. Orang-orang miskin ini adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis, sosial, dan ekonomi. Kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, yaitu jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan sebesar 3,33 ribu jiwa atau 0,16% dari 86,13 ribu jiwa atau 12,97% pada tahun 2020 yang menjadi 29,46 ribu jiwa atau sekitar 13,13% pada tahun 2021. Garis kemiskinan atau GK Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan sebesar 2,17% dari 470.150 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi 420.341 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengalami peningkatan pada tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 naik dari 1,75 menjadi 2,42 pada tahun 2021 atau naik sebesar 0,67 poin. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan atau P2 naik dari 0,39 menjadi 0,69 atau naik sebesar 0,30 poin. Proses implementasi. Menurut Grindel, variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu yang pertama, content of policy yang meliputi interest affected atau kepentingan yang mempengaruhi, type of benefit atau tipe manfaat, extent of change and vision atau derajat perubahan yang ingin dicapai.
site of decision making atau letak pengambilan keputusan, program implementer atau pelaksanaan program, dan resource commit, sumber daya yang digunakan. Context of policy yang meliputi power, interest, dan strategi of actor involved atau kekuasaan dengan kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, institution and regime karakteristik atau karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan compliance and responsiveness atau tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Grindel, diukur dari proses pencapaian hasil akhir atau outcome. Implementasi kebijakan berhasil jika tujuan yang diharapkan dapat dinyatakan tercapai atau tidaknya. Untuk memetakan secara komprehensif tentang konstruksi implementasi kebijakan menurut Grindel dapat dicermati dari gambar model implementasi kebijakan sebagaimana terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, pembahasan. Menurut Grindel, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua hal, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Isi kebijakan secara substantif mencakup yang pertama, kepentingan yang dipengaruhi, yang kedua, manfaat, yang ketiga, perubahan yang ingin dicapai, yang keempat, letak pengambilan keputusan, serta yang kelima, sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kota Tasikmalaya dalam konteks penanggulangan kemiskinan antara lain yang pertama berupa program bantuan sosial berbasis individu, keluarga atau rumah tangga. Sebagian besar program ini bantuan dari pemerintah pusat. Kedua, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Bentuk program bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai. Bantuan lain disalurkan berupa jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan dari sumber dana anggaran pembangunan banjir daerah atau APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Tasikmalaya. Bantuan ini punya kepentingan yaitu untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama warga miskin. Jika kesehatan masyarakat bisa terjaga, mereka bisa produktif atau bekerja untuk memberikan penghasilan atau perbaikan kesejahteraan. Program lain diperuntukkan warga yaitu program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH. Program ini berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Kota Tasikmalaya baru menerima pada tahun 2007. Program PKH digulirkan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2007. Nilai bantuan merujuk surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 26 strip LJA strip 12 strip 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017 yang pertama, bantuan sosial PKH sebesar 1.890.000. Yang kedua, bantuan lanjut usia sebesar 2 juta. Yang ketiga, bantuan penyandang disabilitas sebesar 2 juta. Yang keempat, bantuan wilayah Papua dan Papua Barat sebesar 2 juta. Penerima PKH warga Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 sebanyak 20.321 keluarga. Pada tahun 2016 banyak 20.161 keluarga dan tahun 2017 mengalami penambahan menjadi 27.184 keluarga. Nilai uang yang disalurkannya pada tahun 2015 untuk PKH Kota Tasikmalaya sebesar 33.574.890.000. Pada tahun 2016 nilainya mencapai 40.206.636.250. Di tahun 2017 bantuan disalurkan sebesar 51.753.190.000. Program bidang pendidikan yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program ini merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7 hingga 12 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Selain dalam bentuk bantuan, percepatan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dengan pemberdayaan. Begitu juga yang dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tasikmalaya bahwa kepentingan program ini untuk kemandirian warga miskin. Harap penanggulangan kemiskinan tidak hanya bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Ada beberapa program yang disusun dalam
pengentasan kemiskinan lewat program pemberdayaan. Program ini tersebar di sejumlah dinas atau bagian di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Perspektif manfaat kebijakan. Terlihat adanya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di bawah tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya dalam konteks kebijakan distributif, yaitu berupa bantuan keuangan untuk warga miskin seperti program bantuan pangan tunai, pemberian jaminan kesehatan, Kartu Indonesia Pintar untuk bidang pendidikan, program Keluarga Harapan atau PKH. PKH berupa program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan syarat yang memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Manfaat program PKH antara lain untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Manfaat lain mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Begitu juga dengan bantuan pangan non-tunai yang merupakan program pengganti bantuan beras miskin. Warga penerima bantuan menyampaikan manfaat bantuan itu sangat besar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peralihan lahan pertanian menjadi bangunan pertokoan atau perumahan telah menyebabkan sebagian besar warga yang berusaha di bidang pertanian telah kehilangan pekerjaan mereka. Mereka tak bisa lagi menanam padi atau ikut panen, padahal saat ikut panen sering mendapatkan bagi hasil dari panen tersebut. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa bantuan perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan untuk menurunkan kemiskinan serta memperkecil kesenjangan. Dalam arti luas, seperti pemberian jaminan kesehatan, lalu untuk Kartu Indonesia Pintar atau bantuan dalam bidang pendidikan untuk kelangsungan anak-anak sekolah dari keluarga miskin. Manfaatnya untuk melindungi atau meringankan dampak kemiskinan yang dihadapi warga miskin dan anak-anaknya. Sementara itu, program pemberdayaan diluncurkan untuk penanggulangan keluarga miskin, berupa pelatihan usaha, pemberian modal, pengembangan usaha, peternakan, pertanian, kerajinan, warung, atau pelatihan keterampilan dengan tujuan warga miskin bisa beranjak dengan memiliki kemampuan dirinya berusaha. Pertimbangannya, dengan adanya bantuan modal, keterampilan, atau keahlian, maka mereka akan memiliki pekerjaan baik usaha sendiri atau bekerja di tempat pihak lain. Melalui kesempatan bekerja tersebut, warga tak mampu memiliki pendapatan rutin yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Action of Change and Vision pada intinya menjelaskan sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan atau target yang telah ditentukan. Biasanya, setiap kebijakan yang dikeluarkan akan menentukan target yang akan dicapai atau dituju, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, ditentukan target hendak dicapai. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun target penurunan kemiskinan dalam setiap tahunnya. Dengan adanya target yang telah ditetapkan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya memiliki tantangan untuk mencapai target tersebut. Apabila kita melihat tabel tersebut, maka dapat kita katakan bahwa tabel tersebut mencerminkan sebuah tren yang baik. Pada tabel tersebut dapat kita lihat jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya menurun dan meningkatnya garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, apabila kita melihat ke slide berikutnya, terlihat bahwa pada grafik tersebut masih terdapat tahun yang belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh RPJMD. Tahun yang tidak mencapai target laju penurunan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yaitu tahun 2013 dan tahun 2014. Seperti yang dapat kita lihat, grafik dari realisasi dan target laju penurunan kemiskinan Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa tahun yang tidak mencapai target, diantaranya yaitu di tahun 2013 dan 2014. Data ini bersumber dari Bapeda Kota Tasikmalaya pada tahun 2018. Nah, hal tersebut dapat menjadi suatu acuan bagaimana pemerintahan Kota Tasikmalaya dapat benar-benar merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada tahun-tahun berikutnya. Hasil dari wawancara kami kepada masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya, tidak sedikit dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang merasa bahwa berbagai macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya ini belum tepat sasaran. Mereka mengakui bahwa banyak dari warga di sekitar lingkungan mereka yang dirasa mampu dalam perekonomian tetapi mendapatkan berbagai macam bantuan dari pemerintah. Akan tetapi mereka sendiri yang memang berada dalam kesulitan ekonomi dan perlu bantuan dari pemerintah malah tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bisa kita ketahui
Dari hal tersebut, bahwa banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya ini belum tepat sasaran. Nah, dari perspektif lain, yaitu dari relawan dan juga dari akademisi, melihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya ini memang perlu diatasi. Menurut data-data yang telah terbit, baik dari lembaga-lembaga yang memang kompeten ataupun dari berita-berita, Kang Fauzi Rizky Pratama ini yang merupakan staf pengurus KCT Kota Tasikmalaya berpendapat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya ini sebenarnya bisa saja lebih parah gitu. Karena data-data tersebut bisa saja hanya sebuah sampel yang dilakukan di tengah kota, tapi pinggiran-pinggiran kota di Tasikmalaya ini belum terjamah. Dan juga pendapat Kang Fauzi ini bagaimana Kota Tasikmalaya bisa menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat. Menurut beliau, hal tersebut memang perlu penanganan dulu dari pemerintah. Dan juga apabila kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya ini dibandingkan dengan kota lainnya seperti misalkan kota besar Bandung, hal tersebut tidak sepadan dan tidak apple to apple gitu kan. Karena dari wilayah geografis dan juga yang lainnya itu telah berbeda seperti itu. Sedangkan menurut Pak Faisal Fadilan Nurisan yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang bisa membangun ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini memang benar-benar harus digaungkan. Tidak hanya pembangunan di segi pelayanan saja gitu, tapi juga harus ada keinginan dari masyarakat sendiri untuk merubah dirinya. Karena pembangunan di pelayanan pun akan percuma apabila masyarakat di Tasik ini belum mau merubah dirinya sendiri. Nah, maka dari itu peran pemerintah dan masyarakat juga harus memang benar-benar terintegrasi dan juga harus saling berkolaborasi untuk keluar dari zona kemiskinan ini agar Tasikmalaya tidak menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat. Nah, ada juga permasalahan yang menjadi kendala dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya ini, yaitu data kemiskinan yang kurang akurat. Faktanya, seperti dikatakan Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Hilman Mawardi, saat ini masih banyak persoalan yang terjadi di lapangan, terutama di saat program yang terkait bantuan sosial untuk warga miskin bergulir. Menurut dia, indeks angka kemiskinan Kota Tasikmalaya berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS terkait terakhir berada di kisaran 11,3%. Namun, saat dibandingkan dengan data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, kemudian serapan program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat atau KIS menerima bantuan iuran PBI, datanya justru di atas 60%. Nah, dalam pendistribusian bantuan sosial atau bansos dari pemerintah berbagai tingkatan, acap kali mulai persoalan, konflik sosial, bahkan kecemburuan antara warga satu dengan lainnya, kata Gilman. Gilman menyimpulkan, data kemiskinan Kota Tasikmalaya kurang akurat dan kurang baik. Maka di perda ini direncanakan ada pendapatan kembali yang secara berkala diupdate secara periodik, minimal 1 tahun sekali. Sehingga perda ini penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan, kata Gilman. Data kemiskinan di Kota Tasikmalaya memiliki banyak versi. Hal ini menyebabkan akurasi data kemiskinan Kota Tasikmalaya dipertanyakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyusun peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan. Nah, hal tersebut sejalan apa yang telah kami temukan di lapangan. Banyak masyarakat yang memang belum mendapatkan bantuan, padahal mereka sangat membutuhkan. Nah, hal tersebut juga bisa diakibatkan dengan kurang akuratnya data kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya ini.
Pembahasan tentang strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang hingga saat ini masih dinilai belum berjalan dengan efektif. Strategi penanggulangan kemiskinan ini didesain berdasarkan perspektif teoristik sebagaimana dikemukakan oleh Grindel yang kemudian dipadukan dengan basis empiris. Sebagai logika akademik, dalam penelitian ini hasil perhitungan analitik hierarki proses dalam konteks implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa skala prioritas yang harus dituntaskan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dapat didesain menurut urutan langkah sebagai berikut. Pertama, dimensi political will dan kelembagaan dengan nilai prioritas sebesar 0,417. Prioritas kedua yakni dimensi isi kebijakan dengan nilai prioritas sebesar 0,314. Sedangkan dimensi yang terakhir yang harus dilakukan dan mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tasikmalaya adalah dimensi lingkungan kebijakan dengan nilai prioritas sebesar 0,269. Berdasarkan hasil analitik hierarki proses, maka pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan dimensi implementasi kebijakan secara komprehensif dapat dilukiskan dalam gambar berikut ini. Untuk mengefektifkan strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan action plan dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan dalam menerjemahkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah selayaknya memprioritaskan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dimensi political will dan kelembagaan. Kedua, dimensi isi kebijakan. Dan ketiga, lingkungan kebijakan. Berdasarkan hasil perhitungan analitik hierarki proses, diperoleh pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan indikator dan dimensi political will dan kelembagaan terlihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan indikator political will dan kelembagaan, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut. Pertama, kemauan politik kepala daerah. Kedua, adanya kelembagaan tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Ketiga, struktur organisasi yang efektif. Dan keempat, sinergitas di antara semua pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil perhitungan analitik hierarki proses, diperoleh pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan indikator dari dimensi isi kebijakan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, untuk mengefektifkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan indikator dimensi isi kebijakan, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan langkah atau upaya dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut ini. Pertama, kepentingan kelompok sasaran atau target group dalam memahami isi kebijakan penanggulangan. Kedua, jenis manfaat apa yang diterima oleh target group atau sasaran dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Ketiga, perubahan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan. Keempat, ketetapan program penanggulangan kemiskinan. Kelima, kebijakan penanggulangan kemiskinan telah menyebutkan implementarnya secara rinci. Keenam, program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Ketujuh, program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.
Kedelapan, program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya fasilitas yang memadai. Kesembilan, program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya teknologi yang memadai. Strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang didasarkan basis indikator dari dimensi lingkungan kebijakan. Konstruksi pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dilihat dalam perspektif indikator dimensi lingkungan kebijakan. Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan upaya yang serius dan komprehensif dengan berpedoman pada pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pertama, besarnya kekuatan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kedua, besarnya kepentingan para aktor yang terlibat pada implementasi kebijakan kemiskinan. Ketiga, besarnya strategi para aktor yang terlibat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Keempat, tingkat kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dan kelima, tingginya responsivitas kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.